Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu serta ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyanjungnya dan memujinya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terutama nikmat terbesar yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah nikmat mengenal iman, mengenal Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada manusia. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah melimpahkan anugerah terbesar kepada orang-orang yang beriman ketika Dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, wa yuzakkihim, dan mensucikan, membersihkan jiwa-jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah. Inilah anugerah terbesar dalam hidup manusia, sehingga mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar adalah sumber ketenangan dan kedamaian utama hati manusia. Bahkan tidak mungkin hati manusia tenang dan damai tanpa itu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah, belajar petunjuk Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati manusia menjadi tenang.
Karena Allah yang menciptakan hati, bahkan menciptakan lahir dan batin kita, maka tidak mungkin selain petunjuknya bisa menjadikan hidup kita tenang. Tidak mungkin selain dekat dengannya menjadikan hidup kita damai, jauh dari kegundahan dan kegalauan. Ini satu keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap muslim, sehingga dia tahu inti permasalahan dalam hidupnya kembali kemana dan asalnya dari mana. Sebagaimana dia sepakat dan meyakini alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena dia yang menciptakan, tentu dia yang lebih tahu tentang cara memperbaikinya, cara meluruskannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Bukankah Allah yang menciptakan alam semesta, dialah yang lebih mengetahui tentang keadaan makhluknya, cara memperbaiki makhluknya, cara menjadikan hidup mereka bahagia, tenang dan damai. Wa huwal latiful khabir, dan dia maha halus lagi maha terperinci pengetahuannya. Makanya di kesempatan kajian kali ini kita akan mengkaji tema saat terindah dalam hidup manusia. Kita ingin belajar hidup bahagia yang sesungguhnya. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia dengan hati yang merupakan tempat menampung segala kebaikan dalam petunjuknya. Hati itu kita ketahui bersama, kalau dia tenang, dia bahagia, anggota badan akan ikut. Ini bukan cuma ditunjukkan dalam agama. Orang yang ahli dalam masalah kejiwaan pun mengakui hal ini. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang kita kenal bersama, riwayat Bukhari dan Muslim, "Ala wa inna fil jasadi mughdatan, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya al-qalbu." Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging. Yang segumpal daging ini kalau baik, semua akan baik anggota badannya, dan kalau buruk akan buruk semua anggota badannya. Itu hati manusia. Jadi kalau kebahagiaan tidak dari hati, tidak mungkin orang ini bahagia. Pasti hidupnya gundah. Apapun yang dimiliki dari fasilitas dunianya, seberapa banyak pun harta yang dimilikinya, atau semewah apapun fasilitas yang ada pada dirinya, ini kenyataan yang harus kita pelajari. Nah, karena hati itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya untuk menampung bagian besar dari petunjuk Allah, ketika tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, jadilah yang mengisi hati manusia adalah hal-hal yang selain dari petunjuk Allah, sehingga orang-orang seperti inilah yang tidak akan merasakan kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian dalam hidupnya. Kita belajar agama, tujuannya adalah untuk memperbaiki apa yang seharusnya mengisi hati kita. Ingat, hati tidak akan pernah kosong, dia mesti ada isinya. Hati itu ibaratnya seperti wadah. Dalam sebuah athar yang sahih, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan seperti ini: "Al-qulubu aw'iyatun." Hati itu adalah aw'iyah, wi'a, wadah. Bisa bejana atau mangkuk atau gelas, itu namanya wi'a, sesuatu untuk menampung. Hati ibaratnya seperti wi'a. Fa khairuha aw'aha. Maka sebaik-baik hati adalah yang paling luas daya tampungnya. Karena dia selalu menampung apa saja yang manusia itu lakukan sehari-hari, itu yang ditampung oleh hati. Jadi jangan heran kalau saat ini Anda atau kita semua ketika belajar
Kita paham Islam itu indah. Orang yang berislam dengan benar akan lapang dadanya. Bahkan itu merupakan ciri-ciri hidayah yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan kepadanya hidayah yang sempurna. Ciri-cirinya apa? Allah jadikan hatinya lapang, lega menerima Islam, menerima Islam dengan gembira. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki dia tersesat, Allah akan jadikan hatinya sempit, tertutup, sulit menerima Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Kenapa ada yang sempit, ada yang lapang? Padahal kita tahu asal penciptaan hati ya sama, ukurannya seperti itu juga. Kenapa? Karena ada orang yang hatinya diisi dengan yang benar, ada yang lebih sering diisi dengan yang tidak benar. Baik, seperti saya katakan tadi, kita semua sepakat. Apa yang saya bacakan di awal kajian tadi, anugerah terbesar adalah diturunkannya Islam. Al-Quran, berzikir kepada Allah, beribadah, menghadiri majelis ilmu adalah sumber ketenangan jiwa. Bahkan yang pernah kita dengarkan dalam kajian tentang keutamaan ilmu, di dalam hadis yang hasan derajatnya riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah SAW mensifati majelis ilmu sebagai apa? Taman-taman surga. Idza marartum bi riyadil jannati fartahu. Kalau kalian melewati taman-taman surga maka bersenang-senanglah padanya. Nikmatilah taman-taman surga. Taman mesti kita senang, gembira di dalamnya. Tidak membosankan mestinya. Kila ada yang bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, "Hilaqud dzikri," majelis-majelis pengajian, tempat-tempat yang di situ dikaji tentang petunjuk Allah dengan pemahaman yang benar. Al-Quran dibacakan, dipahami tafsirnya untuk menguatkan iman. Ini taman-taman surga. Bayangkan, semua Al-Quran menggambarkan Islam itu indah. Menuntut ilmu saja taman-taman surga. Orang yang berzikir kepada Allah, belajar agama, beribadah kepada Allah, hatinya menjadi tenang. Iman digambarkan juga punya halawah, rasa manis. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 sifat, 3 perkara. Barang siapa yang memilikinya dia akan merasakan manisnya iman. Coba semua lihat, bahasa yang indah. Pertanyaannya, kenapa teorinya tidak sama dengan prakteknya? Kita jujur saja mengatakan, apakah benar-benar kita sudah rasakan majelis ilmu sebagai taman-taman surga? Kita senang, gembira, tidak mau selesai. Apakah kita sudah rasakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penyejuk hati kita, penenang jiwa kita, penghilang segala kegundahan kita? Jujur saja kita mengatakan, itu belum kita rasakan. Kita berzikir saja masih malas-malasan, merasakan berat, pengen cepat selesai. Salat coba, di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Nasai, Rasulullah SAW menggambarkan tentang salat. Setelah beliau menyebutkan urusan dunia, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wa tibu wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dijadikan aku cinta dalam urusan-urusan dunia kepada an-nisa, perempuan, yakni istri Rasulullah SAW, dan al-thib, minyak wangi, karena harum. Manusia boleh mencintai urusan-urusan dunia yang dihalalkan baginya. Tetapi waju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dijadikan kesejukan hatiku, penghibur jiwaku ketika aku menunaikan salat. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai. Siapa yang sudah merasakan salat seperti ini?
kita melaksanakan sholat, tapi lebih banyak terpaksa, lebih banyak dengan malas-malasan. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi sholat malam, kita masih rasakan berat. Kalaupun sempat kita lakukan. Kenapa semua ini terjadi? Teori tidak seperti kenyataan. Kita malah mungkin merasa lebih tenang ketika berada di kumpulan-kumpulan yang membahas urusan-urusan dunia, atau mungkin menonton tontonan yang menarik, film yang menarik di televisi, daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya kalau kita senangi sesuatu, pasti kita tidak akan lepas dari sesuatu itu. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW, karena sejuk hati beliau ketika sholat, kenapa beliau ketika sholat malam, seperti yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, itu berdirinya lama sampai kakinya bengkak. Bayangkan saja dalam satu rakaat yang dibaca surat Al-Baqarah 2 juz lebih, kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran. Itu dalam satu rakaat berapa juz? Apakah tidak capek? Jelas capek. Tetapi ketika kegembiraan dalam hati yang menguasai, rasa capek yang dirasakan anggota badan itu nurut, tunduk kepada apa yang dirasakan dalam hati. Ini yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Makanya orang yang seperti ini pasti sholatnya khusyuk, karena dia gembira dengan sholatnya. Dia merasa senang ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan puncak dari kecintaannya, zat yang paling dirindukannya. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir menafsirkan salat khusyuk ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Beliau menafsirkan makna salat khusyuk adalah seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kesejukan hatiku, penghibur bagi jiwaku ketika aku menunaikan sholat. Nah, semua ini kembali kepada apa yang saya isyaratkan tadi. Hati kita diisi oleh apa? Didominasi oleh apa? Itulah sebabnya orang yang tidak mengusahakan perbaikan iman tidak mungkin bahagia hidupnya. Masa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan agama yang indah, karena Allah itu maha indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, kata Rasulullah SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sungguhnya Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Artinya segala sesuatu yang Allah cintai pasti itu indah. Agama ini adalah keindahan tertinggi dalam hidup manusia. Kalau agama ini keindahan tertinggi, nikmat yang terbesar, kenapa kita masih justru merasakan kesenangan kita itu pada urusan-urusan dunia, pada fasilitas yang mewah, pada harta benda yang berlimpah, pada kedudukan yang tinggi? Padahal wallahi, kalau kita mau jujur, kedudukan harta tidak ada yang keindahannya itu hakiki. Orang-orang yang merasakannya pun, kalau dia jujur, dia akan mengakui itu membosankan, karena tidak bersumber dari keindahan hati. Tidak bersumber dari keindahan hati. Ya, ini manusia saat ini tertipu, ya, ketika dia menyangka kebahagiaannya yang sejati dalam urusan dunia, dia akan diperdaya oleh syaitan dengan pencariannya. Saat ini dia senang kepada harta. Sudah dia dapatkan, ternyata belum puas. Syaitan menggoda, kamu belum dapatkan fasilitas yang ini, melangkah lagi kepada fasilitas berikutnya. Sudah dia dapatkan, syaitan menggoda, kamu belum dapatkan kedudukan, melangkah lagi pada kedudukan berikutnya. Coba kita perhatikan, seandainya orang itu puas dengan sesuatu, dia akan berhenti. Pertanyaannya, orang-orang yang saat ini cinta kepada dunia secara berlebihan, sibuk dengan dunia, apakah dia pernah berhenti dengan urusan dunia? Tidak pernah berhenti. Antum mesti akan kaget.
orang ini punya uang sebanyak itu, kaya raya, kenapa dia juga masih mencari kedudukan? Kenapa dia juga mau keluarkan uangnya untuk mencari ini? Pikiran kita kan orang yang seperti ini dia tenang saja, dia tinggal nikmati hidupnya, ya, tinggal menggunakan hartanya untuk apa yang dibutuhkan. Tapi kenapa dia masih terus mencari? Dunia ini milik Allah. Tidak akan Anda bisa hidup di dunia ini sebahagia yang Anda bayangkan kalau bukan mengikuti aturan yang menciptakan dunia. Itu sudah pasti. Tidak perlu heran orang yang lalai dari mengingat Allah, kalau dia punya harta yang berlimpah, justru sebab dan malapetaka terbesar pada dirinya dari harta itu sendiri. Subhanallah, Allah itu maha adil. Anda lalai dengan harta, malapetaka terbesar yang menimpa Anda adalah di harta itu. Anda lalai dengan anak dan istri atau anak dan suami, malapetaka terbesar yang menimpa Anda adalah pada anak dan suami atau istri Anda. Semua yang kita jadikan sebagai kesenangan, melebihi kesenangan ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah malapetaka terbesar yang akan menimpa kita. Dari situlah sumbernya, tidak jauh-jauh dari kehidupan kita. Ini seperti pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, walaqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa ala anna man ahabba syai'an siwallahi udziba bihi wa la budda. Sungguh Allah telah menetapkan satu ketentuan yang pasti dan tidak bisa ditolak. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah dan bukan karena Allah, maka sesuatu itu akan menjadi sumber azab dan malapetaka bagi dirinya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, disinilah orang yang memahami Islam tahu memperbaiki dirinya untuk berislam dengan benar, beriman dengan benar, bertauhid, apalagi ya bertauhid dengan benar. Ini adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-menawar. Anda lepas dari ini, maka silakan menderita dunia akhirat. Kehidupan dunia itu milik Allah, sebagaimana akhirat itu milik Allah. Hanya orang-orang bodoh yang mengatakan, ya, bahwa orang-orang yang taat kepada Allah itu menderita hidupnya di dunia, nanti di akhirat baru dapatkan kenikmatan surga. Keliru. Memangnya dunia ini bukan milik Allah. Kebahagiaan itu di dua tempat, dunia dan akhirat. Bahkan gambaran kebahagiaan di akhirat itu bisa terlihat dari kebahagiaan yang dirasakan di dunia. Coba lihat makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, ini janji dari Allah, sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah di dunia, kehidupan yang bahagia di dunia. Dan sungguh kami akan berikan balasan yang lebih baik untuknya di akhirat nanti, dengan apa yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan di dunia. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Shayyih menafsirkan ayat ini dan ayat yang semakna dengannya. Kebahagiaan itu diraih di dua tempat, dunia dan akhirat. Mungkin tidak asing bagi antum, saya berapa kali mengulang di kajian. Ada pernyataan yang sangat menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengungkapkan pernyataan seperti ini, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Surga dunia yang sesungguhnya adalah kenikmatan iman, kenikmatan ketika beribadah kepada Allah. Kata beliau, di dunia ini ada surga. Barang siapa yang belum masuk ke dalam surga di dunia ini, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Coba lihat, orang yang tidak berbahagia dengan Islam,
dengan menjalankan petunjuk Allah, dia tidak akan bahagia di akhirat nanti. Itu makna pernyataan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, oleh karena itulah pandangan kita dengan kita belajar agama harus dirubah. Saat ini, kalau kita mau jujur, mayoritas hati kita, jiwa kita atau nafsu kita lebih tertarik dengan urusan dunia daripada urusan agama. Itu pasti. Ini keadaan banyak manusia. Memang ada sebagian orang yang datang pengajian, tapi hanya diberikan pengajian itu waktu luang saja. Kalau untuk mencari kehidupannya, diberikan waktu yang paling banyak, yang paling inti dalam hidupnya. Kenapa semua ini terjadi? Karena promosi syaitan. Inilah yang lebih sering didengar dan masuk ke dalam hati. Sehingga kebanyakan manusia menganggap urusan dunia ini adalah tujuan terbesarnya. Kalau dia tidak punya dunia, dia akan sengsara, dia akan binasa. Sementara belajar agama, ada orang-orang yang melakukannya itu pun juga untuk tujuan-tujuan dunia. Jadi selama ini promosi tentang keindahan dunia yang dilontarkan oleh syaitan lebih banyak merasuk ke dalam hati kita daripada penjelasan tentang keindahan Islam yang merupakan sumber kebahagiaan yang hakiki. Dari sinilah menjadikan semangat kita dalam beragama lemah. Makanya saya ingin membahas tema tentang saat-saat terindah dalam kehidupan manusia, agar kita semakin belajar, semakin semangat untuk mempelajari pemahaman Islam yang benar, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Karena dengan cara inilah kita akan bisa meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat nanti. Jadi dengan ini kita mengetahui, kita belajar Islam itu karena kita butuh, bukan untuk selingan saja. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan makan dan minum lebih penting daripada santapan rohani kita. Masa agama Islam katanya nikmat yang paling besar, tadi sudah kita sebutkan. Agama Islam adalah keindahan yang puncak, yang paling didambakan hati manusia. Loh, pada kenyataannya kita lebih senang makan dan minum daripada beribadah kepada Allah. Pada kenyataannya kita lebih senang makan makanan yang enak, mencari rumah makan yang enak daripada mencari majelis-majelis ilmu yang merupakan makanan bagi hati kita. Ini kan tidak sesuai ucapan dengan kenyataan. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan urusan dunia itu lebih penting daripada urusan agama kita. Makanya ini yang kita harus cari jawabannya. Kalau kita ketahui Islam itu lebih penting, berarti seharusnya hati kita lebih merasakan nikmat dengan menjalankan Islam yang benar daripada ketika makan makanan yang seenak apapun. Itu harusnya, itu standar yang benar. Makanya kita ketahui bersama para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan kebutuhan manusia terhadap pemahaman ilmu agama, terhadap majelis-majelis ilmu sunnah lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Ini sudah antum ketahui ucapan yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahul Daris Sa'adah dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, Imam Ahlus Sunnah yang sangat terkenal. Imam Ahmad pernah mengatakan, "An-nasu yahtajuna ilal ilmi akthar min hajatihim ila ta'ami wasyarabi." Manusia itu butuh kepada ilmu, belajar agama lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Ini hakikatnya. Orang yang tidak makan dan minum
berapa hari sakit kemudian mati. Yang mati tubuhnya. Kalau dia punya iman dia akan selamat, toh dia juga akan mati. Tapi orang yang lepas dari ilmu agama, dari pemahaman yang benar, kalau dia mati adalah hatinya mati. Kalau sudah hatinya mati, selama-lamanya dia akan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Manusia butuh kepada ilmu agama lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Kata beliau, li'anna at-ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain. Karena makan dan minum dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali. Wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Bi'adadil anfas. Sedangkan ilmu, pemahaman agama yang benar dibutuhkan oleh manusia setiap saat sesuai dengan jumlah tarikan nafasnya. Setiap saat. Oleh karena itulah, ketika kita memahami saat terindah dalam hidup manusia, itu dimulai dari keindahan yang kita rasakan sewaktu menuntut ilmu. Majelis ilmu adalah taman-taman surga. Taman-taman surga. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka menjadikan majelis ilmu benar-benar taman surga. Tidak mau ketinggalan. Kalau kita baca hadis-hadis yang sahih, para sahabat itu ketika sholat berjamaah di belakangnya Rasulullah SAW, setelah selesai sholat, mereka akan menunggu. Ada yang bertanya tentang satu masalah agama, mereka dengarkan, mereka gembira karena bisa mengamalkannya. Apalagi satu keutamaan besar tentang surga, meraih kenikmatan yang kekal abadi insya Allah, mereka gembira karena mereka bisa mengamalkannya. Sampai karena pentingnya majelis ilmu di kalangan para sahabat, kita pernah ketahui di dalam kitab Sahih Bukhari itu dibuat dalam Kitabul Ilmi, ada bab at-tanawubu fil ilmi, bergantian, ya, apa namanya itu, sif-sifan kayak seperti itu dalam menghadiri majelis ilmu. Apa bahasa Jawanya? Aplosan begitu ya. Betul ya? Iya, jadi bergantian. Karena dulu tidak ada rekaman, tidak ada fasilitas untuk merekam, maka caranya supaya mereka tidak ketinggalan adalah bekerja sama dengan temannya, dengan sahabat yang lain. Kamu hadir, saya bekerja, penuhi kebutuhan keluarga saya, nanti kamu yang nyampaikan. Biasanya gantian saya yang hadir, begitu. Ini dipraktekkan oleh sahabat-sahabat yang besar sekelas Umar ibn Khattab dengan tetangganya dari sahabat Ansar. Dipraktekkan juga oleh sahabat yang mulia sekelas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan sahabat lainnya yaitu Miqdad radhiyallahu taala anhu. Di dalam Sahih Bukhari dibawakan dalam bab tadi, bergantian aplosan dalam menghadiri majelis ilmu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Kuntu ana wa jarun li minal ansar natanawabun nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa anzilu yauman wa yanzilu yauman." Dulu aku bersama tetanggaku dari sahabat Ansar radhiyallahu taala anhum wa anis sahabati ajma'in. Aku bersama tetanggaku dari kalangan sahabat Ansar, kami bergantian untuk mendatangi majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hari ini dia yang datang, maka saya bekerja karena wajib menafkahi keluarga. Pulangnya dia menyampaikan kepadaku isi kajian tadi. Besoknya saya yang pergi, dia yang bekerja, memenuhi nafkah keluarganya. Ketika pulang saya menyampaikan isi kajian atau ceramah tadi. Kita pikir, apa kelebihannya harus seperti itu? Kan cuma sekali tidak hadir, besok masih bisa hadir lagi. Itu pikirannya orang yang belum memahami kemuliaan ilmu. Tetapi mereka-mereka yang paham tentang kebahagiaan ilmu tahu bahwa petunjuk Allah dan Rasulnya, kalau ada yang luput dari kita satu atau dua, berarti luput berapa
bagian dari kebahagiaan hidup yang harusnya kita rasakan. Ya, ini sama misalnya perumpamaan, pemahaman pendekatannya seperti orang yang kerja dibayar harian. Anda tidak hadir hari itu, ya kurang gajinya, berkurang pendapatannya. Ini saja orang akan berlomba-lomba untuk kejar. Kalau bisa dia ganti, kalau bisa dia lembur dan seterusnya, supaya dapat penutupnya. Apalagi kebahagiaan hati yang telah mereka rasakan, sehingga mereka tidak mau ketinggalan. Maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, walil rasuli, dan seruan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajakmu untuk memberikan kebahagiaan hidup bagimu. Masing-masing petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya membawa kebahagiaan tersendiri. Semakin banyak kita kumpulkan, berarti semakin banyak kebahagiaan yang kita rasakan. Ini mereka pahami betul, sehingga mereka perlu melakukan at-tanawub, bergantian seperti ini, mendatangi majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kita sekarang belajar dari orang-orang yang telah merasakannya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sudah terangkan tadi. Kalau kita baca kisahnya para sahabat, kita akan merasa heran. Kenapa mereka ketika berislam demikian kuat? Ketika beramal, sholat, khusyuk, membaca Al-Quran seperti tidak ada henti-hentinya. Kalau kita lihat, mereka manusia biasa. Manusia pasti ada bosannya, ada capeknya. Tapi antum ketahui, sesuatu yang dirasakan capek oleh anggota badan, kalau hatinya suka, capeknya hilang. Bisa kita buktikan dalam kehidupan kita. Coba lihat orang yang ngantri membeli sesuatu, apalagi sesuatu ini sangat disukainya, dia beli padahal, tapi dia rela ngantri berdiri lama. Orang berdiri lama pasti capek. Kenapa dia rela ngantri? Karena apa yang diinginkan oleh hatinya itu yang menguasai pikirannya, sehingga capek terasa tapi dikalahkan. Iya kan? Sama kalau orang ngantri misalnya ada pembagian makanan enak, pembagian uang misalnya. Contoh yang lebih gampang lagi mungkin kayak orang antrian tiket ketika mudik. Itu sampai panjang, padahal mereka harus bayar juga. Jadi ini contoh, apa yang dirasakan anggota badan itu akan kalah kalau di dalam hati sesuatu yang kita cintai, kita ingin dapatkan. Yang dirasakan oleh badan pun akan kalah. Makanya di sini saya ingin ingatkan, Anda ketika belajar iman itu memperbaiki semua. Ada sebagian orang yang ketika pemahaman Islamnya dangkal, dia menyangka, ya, ketika dia beramal, misalnya dia mengatakan, saya tidak perlu belajar Islam, tidak perlu berpikir untuk memperbaiki iman. Yang penting saya bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, ikut saja pelatihan sholat khusyuk. Ini mimpi di siang bolong, jauh panggang dari api. Anda tidak akan mungkin bisa khusyuk, bisa ikhlas dalam beramal kalau hatinya tidak dipenuhi dengan iman yang benar. Karena anggota badan itu, ketundukan anggota badan manusia, tenangnya badan manusia ketika beribadah kepada Allah, itu bersumber dari apa yang dirasakan dalam hati. Sehingga sama dengan orang-orang yang mungkin mengatakan, biarlah saya dalam urusan dunia lakukan apa yang saya mau. Yang penting ketika saya beribadah, saya ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung Allah Maha Besar, semua menjadi kecil. Itu teorinya. Prakteknya sangat jauh dari hal itu. Apa? Ketika dalam urusan dunia, hati Anda belum bisa ditundukkan kepada kecintaan kepada dunia yang berlebihan, yakin tidak mungkin ketika Anda beribadah, hati Anda dengan semudah itu Anda tundukkan dalam urusan dunia. Jadi kehidupan kita sehari-hari ini mempengaruhi ibadah kita.
Apa yang menjadi perhatian kita, memuaskan hawa nafsu, memperturutkan kecintaan kepada dunia, ini yang akan muncul ketika kita beribadah. Tidak bisa ini dipisahkan dengan ini. Itulah sebabnya kenapa kehidupannya Rasulullah SAW dan para sahabat selalu apa yang mereka kerjakan sehari-hari tetap pertimbangannya adalah urusan agama, karena itu yang mendominasi hati mereka, karena itu yang menguasai jiwa mereka. Jadi disinilah kita mengetahui kunci untuk memperbaiki ibadah kita, memperbaiki kehidupan kita adalah harus dengan belajar agama yang benar, supaya kekaguman kita terhadap urusan dunia akan terkikis sedikit demi sedikit, dan yang akan menguasai hati kita adalah keindahan Islam, manisnya iman. Ini yang pernah diminta oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan perhiasan iman. Itu akan hilang kecintaan kepada dunia setelah perhiasan hati kita telah menemukan perhiasannya yang sesungguhnya, yaitu ketika dia merasakan nikmat ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini dimulai dari waktu kita menuntut ilmu. Coba kita lihat contoh yang terjadi di zamannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini juga yang saya bawakan di makalah yang sudah ada. Ada 2 hadis yang saya bawakan di situ, gambaran tentang saat-saat terindah yang dirasakan oleh para sahabat ketika mereka menuntut ilmu, ketika mereka mendapatkan kabar gembira tentang kebaikan dalam urusan agama. Ada hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu kisah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya, hadis sahih, kisah ketika ada salah seorang Arab, pedalaman Arab Badui, datang dan bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab Badui ini bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapankah terjadinya hari kiamat? Kapan terjadinya hari kiamat? Tentu pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak benar, karena hari kiamat tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang bertanya lebih tahu, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Rasulullah SAW tidak tahu, malaikat Jibril pimpinannya malaikat tidak tahu, pimpinannya Nabi dan Rasul tidak tahu, maka tidak ada yang mungkin tahu setelah itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya ingatkan, ada sebuah pemahaman yang nyeleneh tersebar di kalangan kita, ada dibawakan oleh sebagian ustadz kalau nggak salah, yang menyebutkan umur umat Islam itu terjadinya hari kiamat itu sudah dekat, sekitar tahun 1400 atau 1500 Hijriah. Berarti dari sekarang tidak begitu lama lagi. Ini pemahaman yang bodoh dan keliru. Hadis yang dipakai tidaklah digunakan oleh para ulama untuk menyebutkan umurnya dunia. Hadis Sahih Bukhari itu perumpamaan tentang amalnya orang-orang Yahudi dan Nasrani dibandingkan amalnya umat Islam. Mereka lebih banyak beramal dan lebih sedikit pahalanya, sedangkan umat Islam ya lebih sedikit beramal dan lebih banyak pahalanya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan makna hadis ini sama sekali tidak berhubungan dengan masalah penyebutan umurnya dunia, yang kemudian ditentukan hari kiamat akan terjadi sekitar tahun ini. Ini semua keliru dan ini menyimpang dari metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang ada sebagian ulama yang menyebutkannya seperti Imam Suyuti atau Imam Ibnu Hajar menukilnya, tapi landasan-landasan yang dipakai dalil-dalilnya adalah semua hadis yang lemah. Makanya para ulama yang lain membantah, seperti Imam As-San'ani yang membantah pernyataan Imam As-Suyuti yang menggunakan dalil-dalil yang lemah untuk menetapkan tentang umur dunia. Ini tidak ada dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kita ketahui,
adalah ucapan Rasulullah SAW terhadap Jibril, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat lebih tahu daripada yang bertanya. Makanya ilmu itu perlu diseleksi. Tidak langsung kita terima mentah-mentah setiap orang yang membawakan pernyataan sampai kita cocokkan dengan keterangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum. Kita kembali. Jadi orang Badui ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapankah terjadinya hari kiamat wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang lebih baik untuk ditanyakan, karena ini tidak ada yang mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, "Wa madza a'dadta laha?" Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ini pertanyaan lebih baik, karena ini bermanfaat. Maka orang ini pun menjawab, la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulah. Persiapanku tidak begitu banyak, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ternyata ini persiapan yang menyelamatkan dirinya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu kamu akan dikumpulkan bersama siapa yang kamu cintai pada hari kiamat nanti. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Saya yakin kebanyakan kita mungkin sudah pernah mendengarnya atau paling tidak baca terjemahannya. Apa perasaan kita sewaktu mendengarkan hadis ini? Kebanyakan biasa-biasa saja. Oh, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya akan berkumpul dengan yang dicintainya pada hari kiamat. Ini reaksi kita. Bagaimana reaksinya sahabat mendengarkan hadis ini? Anas bin Malik yang menyebutkan tentang reaksinya para sahabat mendengarkan hadis ini, bahwa mereka merasakan kegembiraan yang sangat, sampai rasanya belum pernah segembira itu setelah masuk Islam. Belum pernah merasakan kegembiraan seperti gembiranya waktu mendengarkan hadis ini. Jadi beda keadaannya. Kita mungkin tidak terlalu gembira dengar, oh ada hadis seperti ini. Sudah, sekedar pengetahuan saja. Tidak begitu gembira karena memang perasaan bahagia kita dengan Islam belum begitu besar. Para sahabat yang mendengar hadis ini, bagaimana komentarnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari? Anas bin Malik setelah menyampaikan hadis ini, beliau berkata, "Fama farihna bi syai'in ba'dal Islam. Farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'aman ahab." Kami tidak pernah merasakan kegembiraan setelah masuk Islam seperti gembiranya ketika kami mendengarkan hadis ini. Bayangkan, mereka gembira sekali. Semua para sahabat seperti itu. Dan pantas hadis ini menjadi sumber kegembiraan orang-orang yang beriman. Bayangkan, kita bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW. Kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dambaan hati manusia orang yang beriman yang paling tinggi. Siapa yang tidak bahagia? Para sahabat bereaksi, ya kata Anas bin Malik, kami para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in tidak pernah merasakan kegembiraan seperti gembiranya kami ketika mendengarkan hadis ini. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya pada hari kiamat. Kemudian beliau berkata, "Fa'ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim." Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu kemudian mengatakan, maka aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, maka aku mencintai
maka aku mencintai Rasulullah sallallahu. Ya, kata beliau, maka aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan aku berharap Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan aku bersama mereka meskipun aku belum bisa mengamalkan amal seperti yang mereka kerjakan. Ya, ini maksudnya di sini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengungkapkan kegembiraannya bahwa ternyata dengan kita mencintai orang-orang yang mulia dengan cinta yang benar, dan ini adalah amalan hati, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengumpulkan kita bersama mereka dengan rahmat dan karunia-Nya meskipun amal yang kita lakukan belum bisa seperti amal yang mereka kerjakan. Subhanallah. Inilah yang menjadi sebab gembiranya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan hadis tadi. Inilah sebabnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, kami tidak pernah merasakan kegembiraan setelah masuk Islam seperti gembiranya kami ketika mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka ini juga menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang berusaha untuk mencintai dan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yakni kita akan mengatakan ucapan yang sama seperti ucapannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tadi. Kita mengatakan bahwa kita mencintai para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mencintai para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mencintai para ulama salaf yang mengikuti jalan mereka dengan benar. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dimudahkan untuk bersama mereka di surga nanti, meskipun kita belum mampu untuk mengamalkan amalan seperti yang mereka kerjakan. Inilah contoh hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan saat terindah yang dirasakan oleh orang-orang yang keimanannya benar, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini hadis yang pertama. Ada lagi hadis yang kedua semakna dengan ini. Jadi hadis yang pertama ini saya katakan tadi faedahnya di antaranya adalah keutamaan cinta karena Allah, membenarkan cinta kepada Allah dan cinta karena Allah. Ini adalah ruhnya iman. Bahkan ini adalah hakikatnya tauhid. Dan demikianlah keadaan amalan hati manusia akan menjadikan manusia itu bisa meraih kedudukan yang bahkan anggota badannya saja belum bisa mengerjakan. Makanya orang yang beriman dengan benar, semangatnya tinggi, dengan benar dia ingin meraih kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah. Kadang-kadang amalan anggota badannya belum mampu melakukan sesuatu, tapi hatinya telah mencapai. Ya, seperti Rasulullah SAW pernah menyebutkan ketika dalam sebuah peperangan jihad, ada sebagian sahabat yang tidak bisa ikut karena tidak punya biaya, padahal hati mereka benar-benar sangat ingin melakukannya. Setelah dalam perjalanan Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat yang lain, Inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habathahumul udru. Sesungguhnya di Madinah saat ini ada beberapa orang, mereka tidak ikut kita,
Tapi setiap kita menempuh perjalanan, menuruni lembah, melakukan perjalanan untuk berjihad, mereka itu pahalanya sama dengan kita. Padahal mereka ada di Madinah, tidak ikut dalam perjalanan ini. Pahalanya sama dengan kita, mereka tertahan karena adanya udzur. Inilah keutamaan amalan hati, keutamaan iman yang benar dalam rangka meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum mampu dicapai oleh anggota badan manusia. Baik, itu di antara faedahnya. Kemudian faedah berikutnya, menuntut ilmu adalah sebab untuk menyempurnakan kebahagiaan seorang hamba. Di dalam majelis ilmu kita akan dengarkan petunjuk-petunjuk kebaikan untuk perbaikan iman, untuk melakukan sebab-sebab yang bisa menyampaikan kita kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Orang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sudah antum ketahui makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan menuntut ilmu yang benar, ilmu yang dengan pemahaman yang benar, apa keutamaannya? Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi akan dimudahkan. Hal-hal yang tadinya sulit dirasakan oleh orang-orang yang jauh dari ilmu, bagi penuntut ilmu akan dimudahkan karena dia tahu, saya harus perbaiki diri dari mana, apa yang harus saya koreksi, keimanan saya di sini saat ini sedang rusak, bagaimana cara mengatasinya. Dia membaca Al-Quran, merenungkan isinya, dia tahu ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan penyakit hatinya untuk dia baca dan renungkan ayat-ayat itu. Kemudian dia menyembuhkan penyakit hatinya. Ini semua dengan izin Allah akan dimudahkan bagi penuntut ilmu. Makanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Kemudahan ini bagi siapa? Bagi penuntut ilmu. Al-Quran dimudahkan. Kita baca, pahami dan resapi kandungannya untuk perbaikan ini. Itu dimudahkan bagi orang yang mau belajar sungguh-sungguh. Hal min talibi ilmin fayu'anu alaih. Sebagian para ulama ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, apakah ada seorang yang mau menuntut ilmu sehingga dia ditolong dan dimudahkan untuk memahami ilmu itu? Inilah faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi, sehubungan dengan upaya mewujudkan saat yang terindah dalam kehidupan kita. Baik, selanjutnya hadis yang kedua adalah juga hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini menceritakan kisah tentang 3 orang sahabat, ya, Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat yang lainnya, Hilal bin Umayyah dan 1 sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum, yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Mereka tidak ikut perang Tabuk bukan karena adanya alasan syar'i, tapi karena pertimbangan urusan dunia. Kemudian mereka bertobat dan jujur kepada Rasulullah SAW, mengungkapkan alasan yang sebenarnya, sehingga karena ini mereka dapatkan resikonya. Orang-orang munafik mereka datang kepada Rasulullah SAW, sampaikan alasan-alasan dusta, kami tidak ikut perang karena ini dan itu. Rasulullah SAW menyerahkan, ya, ucapan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 orang sahabat ini jujur, mereka mengatakan tidak ada udzur syar'i, memang karena kesalahan mereka, dan mereka bertobat. Inti ceritanya, ringkasnya, Rasulullah SAW pun kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk memboikot 3 orang sahabat ini. Tidak ditegur selama 40 hari. Tidak dijawab salamnya, tidak diucapkan salam kepada mereka. Ketika mereka datang berbicara, tidak ada yang menjawab ucapannya. Sampai
Di pekan-pekan terakhir, istri-istri mereka pun diperintahkan untuk tidak bertegur sapa dengan mereka. Sampai mereka merasakan dunia ini sempit, seperti yang diberitakan dalam Al-Quran surat At-Taubah. Ternyata kemudian, karena mereka jujur ingin bertobat dan mereka tidak ingin menyelamatkan diri dengan kedustaan, ya, karena tidak ada cara untuk memperbaiki diri kalau dengan hal-hal yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak akan mendatangkan kebaikan. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kejujuran mereka. Diturunkanlah, Allah menurunkan ayat Al-Quran yang berisi berita tentang diterimanya taubat ketiga sahabat ini radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di dalam surat At-Taubah. Kemudian para sahabat pun berlomba-lomba menyampaikan kabar gembira ini kepada ketiga orang tadi. Ringkas kisahnya, kemudian Ka'ab bin Malik datang ke Masjid Nabawi untuk mendengarkan kabar gembira ini langsung dari Rasulullah SAW. Setelah beliau datang, kemudian mengucapkan salam, Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira ini kepada Ka'ab bin Malik dengan wajah berseri-seri. Beliau bersabda, "Ya Ka'ab ibn Malik, abshir bi khairi yaumin marra alaika mundu waladatka ummuk." Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah kamu dengan hari ini yang merupakan sebaik-baik hari yang pernah kamu lewati sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Ini ucapan Rasulullah SAW kepada Ka'ab bin Malik. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah kamu dengan hari ini yang merupakan sebaik-baik hari yang pernah kamu lewati dalam hidupmu sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Coba lihat, hari yang terindah dirasakan oleh Ka'ab bin Malik di hari itu. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Berarti disempurnakan imannya, disempurnakan Islam. Tentu saja para sahabat termasuk Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu merasakan hal-hal yang bahagia dalam urusan dunia mereka sebagaimana manusia biasa. Tetapi kebahagiaan dalam urusan agama dikatakan oleh Rasulullah SAW, ini adalah sebaik-baik hari yang pernah dilewati oleh manusia sejak lahir. Sama seperti ucapannya Anas bin Malik tadi, kami tidak pernah merasakan kegembiraan seperti gembiranya saat ini sewaktu mendengarkan hadis tadi. Mereka pernah gembira dalam urusan-urusan dunia. Ketika dapat rezeki, manusia gembira, wajar. Dapat masalahnya diselesaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Ada orang punya utang besar, kemudian dia lunasi utangnya, gembira dia, karena ini menyangkut kebaikan. Tapi tidak pernah gembira seperti gembiranya ketika mendengarkan hadis tadi, atau seperti ketika di hari ini dia menerima taubat, diturunkan taubatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dibahas oleh para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, membahas makna hadis yang menyebutkan tentang Ka'ab bin Malik ini, bahwa itu adalah hari yang terindah yang pernah dilaluinya sejak dilahirkan oleh ibunya. Apa maknanya? Ada yang bertanya, kenapa ini dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik hari yang pernah dilaluinya sejak lahir? Bukankah dia pernah masuk Islam? Tentu masuk Islam adalah sebaik-baik hari manusia. Ketika dia tadinya kafir, kemudian dia hijrah kepada Islam. Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ini tidak ada pertentangan. Ketika seseorang pertama kali berislam, ini adalah awal kebahagiaannya. Ketika Allah menyempurnakan imannya, ini adalah puncak kebahagiaannya, penyempurna kebahagiaannya. Kita semua tentu punya iman. Setelah kita memiliki iman, ini adalah awal dari arti dan kebahagiaan hidup kita. Nah, setelah itu kita belajar agama. Kita perbaiki kekurangan dalam diri kita. Ibadah kita perbaiki agar sesuai dengan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lebih utama lagi keikhlasan tauhid kita perbaiki, karena inilah syarat diterimanya amalan soleh. Maka setelah Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan ini pada diri kita,
itu adalah puncak dari kebahagiaan seorang hamba dalam kehidupannya. Kalau sudah merasakan seperti ini, dengan mudah semua urusan-urusan dunia akan tunduk di hadapannya. Inilah surga dunia yang sejati yang saya nyatakan tadi, merupakan ungkapan dari pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Bahkan ada salah seorang ulama terdahulu pernah mengatakan seperti ini: masakinu ahli dunia kharaju minha wa madzaku atyaba ma fiha. Alangkah miskin dan kasihannya orang-orang yang mencintai dunia berlebihan. Mereka ketika keluar dari dunia, mereka belum merasakan kenikmatan tertinggi di dunia. Nah, orang-orang yang mendengarkan ucapan ulama ini kaget. Mereka bertanya, wa ayyu syai'in atyabu ma fiha? Apa itu kenikmatan tertinggi yang ada di dunia yang belum dirasakan oleh kebanyakan manusia tadi? Beliau mengatakan, ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu bi dzikrihi wa syauqu ila liqa'i. Kenikmatan tertinggi di dunia itu adalah mengenal Allah, mencintainya, merasakan bahagia ketika mendekatkan diri kepadanya, dan merasa rindu untuk bertemu dengannya. Inilah kenikmatan tertinggi. Orang yang telah merasakan ini akan dilihat pada ibadahnya. Mereka adalah orang-orang yang beribadah dan merasakan nikmat dalam ibadahnya. Sebagian dari para ulama salaf sama seperti Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat, mereka tidak mau berhenti. Kenapa? Mereka beristirahat dalam sholat. Ya, Ibnu Qayyim menukil ucapan salah seorang ulama terdahulu yang mengatakan, kunna nusalli fanastarihu fiha. Kami menunaikan sholat dan kemudian kami beristirahat, merasakan bahagia dalam sholat kami. Kalau sudah seperti ini, bagaimana dia mau berhenti? Wajar kalau sholat mereka panjang. Wajar kalau mereka senang melaksanakan sholat-sholat sunnah. Bahkan ibadah mereka di malam hari, sholat-sholat sunnah yang mereka kerjakan adalah sholat-sholat yang bacaannya panjang. Karena mereka menikmati sholatnya, beristirahat di dalam sholatnya. Tidak seperti kebanyakan manusia ingin segera menyelesaikan sholat supaya dia bisa beristirahat, karena dia merasa capek dalam sholatnya. Orang seperti ini sudah dipastikan bertemu dengan Allah saja dia tidak bahagia. Tidak akan mungkin orang lain akan bahagia bertemu dengan dia. Jadi antum lihat, ini juga merupakan kunci. Anda itu kalau bahagia dengan Allah, bahagia ketika dekat dengan Allah, pasti orang yang ada di sekitar Anda bahagia ketika bertemu dengan Anda. Ini pernyataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Man qarrat ainuhu billah qarrat bihi kullu ain. Barang siapa yang bahagia ketika mendekatkan diri kepada Allah, maka semua orang akan bahagia ketika dekat dengan dia. Makanya saya katakan di sini, sebab manusia itu tidak bahagia pada dirinya, tidak bahagia dengan orang-orang yang terdekat dengan dirinya, bahkan dengan orang-orang yang dia cintai dan mencintai dia, orang yang paling dekat hubungannya dengan dia, anak istrinya atau orang tuanya, adalah tidak lain karena dia tidak berusaha memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi permasalahan kebahagiaan yang hakiki ini, saat terindah dalam hidup manusia ini, adalah benar-benar permasalahan yang akan mempengaruhi semua sisi kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah, ini contoh dari gambaran keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang benar-benar mereka merasa bahagia dengan imannya. Sehingga wajar kalau mereka-mereka inilah yang disifati dalam Al-Quran, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka inilah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan bersegera dalam mengerjakan amal-amal ketaatan. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Saya ingin tambahkan satu pembahasan terakhir dari kajian ini, yaitu masalah apa yang saya telah isyaratkan tadi. Kebahagiaan atau saat terindah yang kita bahas ini, yang harusnya dirasakan oleh orang-orang yang mengaku beriman di dunia, kebahagiaan ketika mendekatkan diri kepada Allah, kebahagiaan iman karena imannya benar, sehingga dia merasakan sejuk ketika melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Inilah yang merupakan gambaran
yang nanti akan dirasakan oleh manusia di akhirat. Ingat, di akhirat nanti setiap orang yang beriman merindukan kenikmatan yang kekal di sisi Allah, yaitu surga. Surga adalah tempat yang paling tinggi. Surga Firdaus atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penghuni surga, kenikmatan tertinggi yang mereka rasakan adalah berjumpa dengan Allah dan memandang wajahnya yang maha indah. Ini kenikmatan yang melebihi apapun dari nikmat-nikmat yang ada di surga. Bisa dibayangkan, surga yang ada istana-istananya, ada bidadari-bidadarinya. Bagi perempuan juga akan dapatkan suami-suami yang sempurna di sana. Kenikmatannya semua kalah dan bahkan dilupakan oleh penghuni surga ketika mereka telah bertemu dengan pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Makanya kenikmatan memandang wajah Allah setelah bertemu dengan Allah, ini adalah kenikmatan yang tertinggi di akhirat. Berbanding lurus dengan kenikmatan yang tertinggi di dunia, yaitu perasaan nikmat ketika merasakan manisnya iman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang saya jelaskan tadi, pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang belum merasakan surga di dunia, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Yaitu barang siapa yang belum merasakan nikmatnya beribadah di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan kenikmatan tertinggi di akhirat nanti, yaitu nikmatnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha mulia. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, sahabat yang mulia Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan sebuah hadis yang ini merupakan salah satu dasar pijakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ru'yatullah, memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti, di surga nanti sebagai kenikmatan tertinggi. Suhaib ibnu Sinan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allah azza wa jalla. Ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga, pada waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka. Insya Allah semoga semua termasuk ke dalam golongan mereka-mereka yang mendapatkan atau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, hal turiduna syai'an azidukum? Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Ya, ini penghuni surga sudah merasakan nikmat yang kekal abadi, luar biasa dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Kenikmatan di surga yang sudah kita ketahui demikian tinggi. Semua yang mereka minta ada. Allah tawarkan, apakah kalian menginginkan tambahan? Maka waktu itu penghuni surga menjawab, alam tubayit wujuhana, alam tudkhilna jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan putih berseri wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, fayakshifu anil hijab. Pada waktu itulah Allah membuka hijab yang menutupi dirinya atau wajahnya yang maha mulia. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Maka ketika itu penghuni surga tidak merasakan satu pemberian, satu kenikmatan yang mereka lebih cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di muka bumi ini, mereka akan dapatkan pahala yang terbaik, yaitu surga, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan yang menjadikan penghuni surga sampai lupa dengan nikmat-nikmat surga yang lainnya. Bayangkan bertemu dengan indahnya taman-taman surga, istana-istana di surga,
bidadari-bidadari atau bidadara di surga memang indah. Tapi bertemu dengan yang maha indah mengalahkan semua keindahan tersebut. Sama dengan gambaran yang saya katakan tadi dalam urusan dunia. Orang mencintai dunia berlebihan, memperturutkan hawa nafsunya dalam urusan-urusan dunia, memang karena hatinya belum menemukan perhiasannya yang sejati, yang bisa mengalahkan semua itu, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keindahan mengenal nama-nama Allah yang maha indah serta sifat-sifatnya yang maha sempurna. Makanya dua hal ini digandengkan oleh Rasulullah SAW dalam doa beliau. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Doa ini pernah saya bahas secara panjang lebar beberapa tahun yang lalu di salah satu kajian di Rojak TV. Ya, Rasulullah SAW pernah berdoa dalam sebuah doa yang panjang. Di antaranya beliau meminta dua hal ini, kenikmatan tertinggi di dunia dengan kenikmatan tertinggi di akhirat. Beliau berdoa seperti ini: Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu sewaktu di dunia. Kerinduan bertemu Allah adalah buah termanis daripada iman, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Makanya ini menunjukkan kepada kita orang yang merasakan kenikmatan tertinggi di dunia, yaitu manisnya iman, rasa bahagia ketika beribadah kepada Allah, dia akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat nanti, juga akan mendapatkan kenikmatan tertinggi, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang nikmatnya melebihi kenikmatan yang semua kenikmatan yang ada di surga. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya belajar iman. Majelis ilmu yang kita adakan harus selalu diisi dengan peringatan-peringatan untuk menumbuhkan iman, memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya luar biasa, majelis ilmu merupakan sebab untuk kita meraih semua ini. Makanya istiqamah di atas menuntut ilmu ini merupakan jalan keselamatan. Inilah yang diminta oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, agar mereka senantiasa dijadikan istiqamah di atasnya sampai meninggal dunia. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah ditanya ketika dia sudah tua, dia pasti berlari ke sana kemari menghadiri majelis ilmu. Ada salah seorang yang bertanya kepada dia, ila mata hadza ya Aba Abdillah, sampai kapan kamu terus begini? Sudah tua masih lari ke sana kemari menuntut ilmu. Apa kata beliau? Ilal mamat, sampai saya meninggal dunia saya akan terus lakukan ini. Bahkan yang lebih senior daripada Imam Ahmad, Imam Abdullah ibn Mubarak dari kalangan tabi'ut tabi'in, pernah ditanya, "Lau bu'itsa ba'da mautika madza taf'al?" Kalau seandainya kamu dibangkitkan setelah meninggal dunia, diberi kesempatan hidup yang kedua, apa yang akan kamu lakukan? Apa kata beliau? "Atlubul ilma hatta ya'tiyani malakul mauti marratan tsaniyah." Saya akan menuntut ilmu lagi sampai malaikat maut datang mencabut nyawaku untuk kedua kalinya. Tidak ada yang lebih mulia di kalangan para ulama, orang-orang yang saleh, orang-orang yang kenal agama, dibandingkan dengan kemuliaan menuntut ilmu. Karena dengan sebab inilah kita akan bisa mengenal kemuliaan-kemuliaan, memperbaiki diri kita untuk meraih kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan secara sempurna dalam petunjuk agamanya ini. Maka inilah gambaran tentang saat-saat terindah dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat nanti. Selebihnya atau dalil-dalilnya bisa antum lihat pada makalah yang telah dibagikan oleh panitia. Jazakumullahu khairan. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita masih ada waktu untuk kita lanjutkan dengan tanya jawab, ya, supaya kita bisa tanyakan hal-hal yang mungkin perlu untuk dibahas lebih lanjut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kajian yang kita adakan di pagi hari ini merupakan sebab kebaikan untuk kita semua, sebab perbaikan untuk iman kita semua, dan sebab untuk kita dimudahkan berjumpa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan yang kekal abadi. Demikianlah saya cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang dari penjelasan saya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bagi yang ingin bertanya silakan sampaikan ke kertas biar bisa dikumpulkan. Ya, saya ingin bertanya di luar tema, bagaimana hukum dan diterimakah ibadah sholat subuh yang di kesiangan ketiduran yang tidak disengaja setelah bangun mandi junub terlebih dahulu, setelah mandi kamu sudah menunjukkan pukul 6.30 lalu bergegas melaksanakan sholat subuh. Ya, kalau tidak sengaja dan memang ada udzur syar'i, ya, sengaja itu bisa jadi tidak cuma sengaja, misalnya sudah bangun subuh dia tidur lagi, sudah dengar adzan, itu jelas sengaja, ya. Termasuk kesengajaan, dia sudah tahu misalnya dia tidurnya terlambat. Mungkin sekarang sholat subuh jam 4.30 gitu ya, kurang lebih. Jam 4.15 dia tidur, padahal dia tahu akan terlambat. Harusnya kalau kondisi seperti ini, dia mempersiapkan diri, mungkin mengingatkan kepada orang di rumahnya, bangunkan dia ketika sudah waktunya sholat, atau paling tidak dia menggunakan jam weker misalnya untuk membangunkan dia. Kalau dia tidak lakukan ini, maka ini termasuk sengaja. Ala kulli hal, kalau benar-benar tidak sengaja dia terlambat bangun, itu pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW. Dan ini termasuk yang disebutkan dalam hadis yang sahih tentang orang yang lupa atau ketiduran. Kata Rasulullah SAW, "Fal yusalliha hina dzakaraha." Hendaknya dia menunaikan salat tersebut ketika dia sudah ingat atau ketika dia sudah terbangun. Misalnya orang bangun terlambat salat, dia masih punya kewajiban mandi junub, maka dia mandi junub dulu, selesaikan semua. Setelah itu baru dia melaksanakan salat subuh. Maka ini diperbolehkan, bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat yang sahih. Rasulullah SAW pernah kesiangan, bahkan beliau juga masih melaksanakan salat 2 rakaat dulu sebelum subuh, baru menunaikan salat subuhnya. Ya, jadi di sini dilihat, kalau kita kesiangannya benar-benar sudah keluar waktunya, yang ada cuma kita qadha saja, ya sudah kita laksanakan 2 rakaat dulu salat sunnah, bisa kemudian salat subuhnya. Tapi kalau misalnya kita bangun masih ada waktu tinggal sedikit, kita bersegera melaksanakan salat subuhnya dulu. Adapun salat sunnahnya nanti kita qadha setelah matahari terbit misalnya, itu diperbolehkan karena kondisi darurat. Nah, bagaimana memaafkan diri sendiri agar mendapatkan kebahagiaan? Bertobat kepada Allah dari perbuatan salah. Orang yang bertobat kepada Allah itu akan diterima oleh Allah kalau dia sungguh-sungguh dalam tobatnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan 2 namanya yang maha indah. Yang ini kabar gembira bagi orang yang berdosa kemudian bertobat dengan sungguh-sungguh, yaitu Al-Ghafur dan Al-Wadud. Wa huwal Ghafurul Wadud. Dialah Allah yang maha pengampun dan maha mencintai hamba-hambanya yang beriman. Al-Wadud artinya maha mencintai hamba-hamba yang beriman. Kenapa digabungkan dengan Al-Ghafur, maha pengampun? Kata para ulama, hikmahnya penggabungan 2 yang maha indah ini untuk menghasilkan kemahaindahan yang lain, yaitu orang yang telah berbuat dosa ketika dia bertobat kepada Allah dan Allah terima tobatnya, ini tidak menutup kemungkinan dirinya akan dicintai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah itu dia akan menjadi kekasih yang dimuliakan di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna pengampunannya, dan setelah hamba ini diampuni, Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya karena dia adalah Al-Wadud yang maha mencintai hamba-hambanya yang beriman. Nah, mohon nasihatnya Ustaz, teman-teman ummahat masih banyak yang ngobrol ketika sedang kajian sehingga mengganggu yang sedang mendengarkan. Ini adab yang sangat buruk. Di majelis ilmu itu sedang turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Anda yang menghalangi diri Anda dengan rahmat, apalagi menghalangi orang lain, bagaimana kira-kira dosanya? Di majelis ilmu itu orang yang duduk sekedar mendengarkan, mungkin dia tidak ada kebutuhannya sekedar hadir, kebetulan hadir. Kata Rasulullah SAW, "Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum."
Majelis ilmu itu orang-orang yang menghadirinya adalah orang-orang yang tidak akan merugi orang yang duduk bersama mereka. Sekedar dengarkan, Anda tidak rugi, dapatkan rahmat. Tapi ketika Anda datang ribut, bicara sama teman, ngobrol, ya, bikin pengajian sendiri dalam tanda kutip dan mengganggu orang lain, ini menghalangi turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada diri Anda dan kepada orang yang di sekitar Anda yang terganggu karena obrolan Anda itu. Makanya orang yang berbuat seperti ini dan hendaknya bertakwa kepada Allah, ya. Kalau mungkin dia ada keperluan maka diselesaikan sebelum pengajian. Atau kalau mungkin ada kebutuhan yang lain, dia panggil sebentar keluar untuk bicara. Setelah itu dia berusaha untuk mendengarkan, supaya dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala turunkan sebab-sebab rahmat dan kebaikan untuknya. Nah, bagaimana saya harus mengimbangi pasangan hidup saya tidak mau beriringan dalam hal agama. Ya, mengimbangi pasangan hidup saya yang tidak mau beriringan dalam hal agama. Saat saya menyampaikan tentang agama selalu tidak dianggap. Minta tipsnya untuk ini. Ya, hidayah di tangan Allah dan kita diperintahkan untuk berusaha mengajak manusia dengan mengenalkan petunjuk Allah agar hatinya terbuka. Baik, Anda punya permasalahan, ya, suami atau istri Anda belum mendapatkan hidayah. Ini ujian, tapi sekaligus merupakan kesempatan kita mendapatkan pahala sebesar-besarnya. Bayangkan seorang istri yang mengajak suami kepada kebaikan, ini adalah baktinya yang terbesar. Tidak sia-sia usahanya mendakwai, menasehati, membujuk suaminya dengan cara yang baik agar mengenal agama. Tidak akan sia-sia. Cara yang dia bisa lakukan adalah cara-cara yang diperbolehkan dalam agama. Kalau seandainya dia menasehati langsung mungkin kurang dianggap karena suaminya merasa kedudukannya lebih tinggi, dia bisa menggunakan cara lain. Diajak pengajian bersama-sama. Mungkin pilih ustadz-ustadz yang penyampaiannya lebih bisa diterima oleh orang-orang awam, atau mungkin perlu kita kenalkan dia kepada teman kita yang mereka berdua suami istri telah mengenal hidayah. Mungkin kalau dia ngobrol sama-sama laki-laki atau sama-sama suami, lebih mudah terbuka perasaannya. Atau mungkin melalui anak kita kita masukkan ke dalam TPA Sunnah, kemudian dididik dengan Sunnah, nanti anak ini yang akan menyampaikan kepada ayahnya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Semua usaha kita tidak akan sia-sia. Yang jelas kita gagal dalam satu cara, masih ada cara yang lain. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu kebaikan untuk pasangan kita tersebut. Nah, dalam suatu kajian dimulai ba'dal maghrib, setelah adzan isya kajian tersebut diteruskan sampai selesai tanpa salat isya. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Diperbolehkan, bahkan lebih utama. Ingat, di dalam Islam itu sholat di awal waktu itu lebih utama, kecuali dua sholat. Apa itu? Yang pertama sholat isya. Sholat isya itu menjelang akhir waktunya mana lebih utama. Waktu sholat isya disebutkan dalam Sahih Imam Muslim, waktu sholatil isya ila nisfil lailil awsat. Waktunya sholat isya itu sampai pertengahan malam, yang paling di tengah-tengah. Itu akhir waktu sholat isya. Kira-kira mungkin jam berapa sekarang? Maghrib sama subuh dibagi dua. Jam berapa berarti? 11:30. Ya, sekitar setengah 12. Itu waktu terakhir. Diakhirkan sholat isya itu lebih utama. Misalnya bagi orang yang tidak wajib sholat berjamaah, kalau seandainya bisa diakhirkan tanpa dia ketiduran, misalnya lebih utama. Rasulullah SAW pernah mengakhirkan waktu sholat isya dan beliau bersabda, Innaha la waktuha laula an asyuqa ala umat. Inilah waktunya yang lebih utama seandainya tidak memberatkan umatku. Tentu kalau ada kepentingan seperti ini lebih utama diakhirkan. Misalnya sepakat semua jamaah, tidak melalaikan jamaah yang lain, kita akhirkan sholat isya. Itu lebih utama. Jadi jamaah ini adalah semua sepakat, kita lanjutkan dulu kajian waktu sholat isya sampai selesai kajian baru kita sholat. Tidak mengganggu jamaah yang lain. Ini karena ada masalah ini maka ini lebih utama. Kecuali kalau mengganggu jamaah yang lain. Yang dipraktekkan saat ini kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kalau sudah adzan berhenti pengajian, setelah itu diteruskan tanya jawab. Biasanya kalau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang
ngisi Sahih Bukhari, Sahih Muslim di majelis di Masjid Nabawi. Dia teruskan tanya jawab, setelah qamat beliau berhenti, kemudian sholat berjamaah, karena ini kan jamaah di masjid yang umum. Adapun kalau masjid kita sendiri dan semua jamaahnya sepakat, tidak ada jamaah lain yang terganggu, lebih utama diakhirkan sholat isya. Sama dengan perempuan yang sholat di rumah, kalau mereka misalnya tidak ada halangan, tidak ada kepentingan, tidak ketiduran, maka dia sholat di akhir waktu sholat isya, itu lebih utama. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat zuhur di waktu yang sangat panas. Ini juga ada hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Idza shtaddal harru fa abridu bidzuhri fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Hadis Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, kalau cuaca sangat panas di waktu zuhur, maka dinginkanlah sholat zuhur, yakni tunda sebentar sampai turun panasnya. Karena sesungguhnya panas yang sangat itu adalah hembusan panas dari neraka jahanam. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dinisbatkan kepada keburukan, maka dianjurkan untuk didinginkan sebentar, ditunda sebentar. Misalnya sekarang sholat zuhur jam 12 panas sekali, ditunda sampai setengah 12, setengah 1 misalnya, atau jam 1 baru dilaksanakan. Ini lebih utama karena ada nas dari Rasulullah SAW. Jadi ini ingat, hanya berlaku untuk sholat isya. Adapun kalau sholat asar tetap di awal waktu lebih utama. Kalau sudah adzan selesai. Atau misalnya sholat zuhur dilaksanakan di awal waktu lebih utama. Kalau pertanyaan tadi berhubungan dengan sholat isya, maka saya katakan kalau tadi jamaahnya sepakat, maka itu lebih utama jika diakhirkan. Tapi kalau seandainya kemaslahatan jamaah lebih didahulukan, masjidnya misalnya masjid besar, terbiasa masyarakat umum di situ melaksanakan sholat di awal waktu, imam juga sudah ada, maka tidak pantas ditunda. Kita laksanakan di awal. Nanti kalau kita mau lanjutkan sampai ketika selesai sholat isya. Nah, ada pertanyaan, apabila saya menunda mendaftar haji dikarenakan uangnya saya persiapkan untuk anak masuk SMP dan SMA 2 tahun lagi, apakah termasuk cinta dunia? Pendapatan saya tidak besar, cukup untuk biaya hidup dan sekolah anak, bisa menabung tapi sangat lama kalau untuk ongkos naik haji. Apakah saya sudah wajib haji? Saya ingin sekali bisa naik haji. Ya. Kewajiban haji diterangkan oleh para ulama adalah kewajiban yang harus disegerakan bagi orang yang sudah mampu. Ya, bagi orang yang sudah mampu. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang masalah haji dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa diakhirkan dengan sebutan ancaman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tidak butuh kepada semua makhluk di alam semesta. Ini dikaitkan dengan perintah haji di awal. Walillahi 'alan nasi hujjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wajib bagi manusia untuk menunaikan haji karena Allah bagi yang mampu melakukan perjalanan. Ya, bagi yang punya biaya untuk melakukan perjalanan. Barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tidak butuh kepada semua makhluk di alam semesta. Ingat, Al-Qur'an itu awal dan akhirnya pasti berhubungan. Maka ancaman ini berhubungan dengan masalah haji tadi. Dari sinilah kata para ulama, kewajiban haji itu harus disegerakan bagi orang yang telah punya biaya. Apabila Anda yang bertanya ini, dia ya meskipun dia pas-pasan tapi telah ada biaya untuk mendaftarkan haji, telah ada cukup biaya untuk mendaftarkan haji, pada saat yang bersamaan dia perlu mempersiapkan anak untuk masuk SMP dan SMA, maka kewajiban haji berarti sudah ada pada dirinya. Ingat, selama biaya ini adalah biaya yang ya dia sudah tabung, tidak terikat dengan utang. Kalau ada utang harus dia segera lunasi dulu utangnya. Ini biaya adalah biaya yang ibaratnya seperti ya dana segar yang ada pada dirinya. Apa yang dia dahulukan? Dahulukan mendaftar haji. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala setelah itu untuk persiapan sekolah anak ataupun yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Ya. Maka seandainya pun anaknya tertunda sekolah setahun atau 2 tahun, ini bukan merupakan celaan baginya, dan juga dia bisa ajar di rumahnya atau dengan cara yang lain, atau mungkin mencari sekolah yang
sederhana, tidak semahal sekolah-sekolah biasanya. Misalnya, yang jelas kewajiban haji lebih diutamakan bagi dirinya karena ini adalah kewajiban yang harus disegerakan ya ketika dia sudah mencapai tingkatan orang yang mampu untuk membiayai perjalanan menuju haji. Nah, para ulama. Ada yang lain? Silakan kalau ada yang mau tanya langsung. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Semoga apa yang diberikan oleh Ustaz mudah-mudahan menjadi ganjaran Allah. Amin. Barakallahu fiik. Saya ingin bertanya tentang ada hadis yang mengatakan bahwa umur dunia itu 1.500 tahun tidak lebih. Apakah hadis ini sahih? Ya Ustaz. Kita sudah bahas tadi Pak. Jadi hadis yang berbunyi seperti itu tidak ada. Itu pemahaman dari hadis. Jadi pemahaman dari hadis yang kemudian oleh sebagian orang diambil ucapan dari dua ulama, Ibnu Hajar sama As-Suyuti. As-Suyuti dia membuat buku yang menyebutkan tentang umur dunia, tapi semua riwayat-riwayat yang dibawakannya adalah riwayat yang lemah. Ada sebagian dari athar sahabat yang diterangkan oleh para ulama ini diambil dari kisah-kisah dari Bani Israel atau dari kitab-kitabnya Ahlul Kitab. Ala kulli hal dibantah oleh para ulama. Makanya seperti As-San'ani menulis bantahan khusus tentang bukunya As-Suyuti. Kemudian ada hadis riwayat Imam Bukhari yang mereka jadikan sandaran ketika Rasulullah SAW menyebutkan amalnya orang Yahudi, Nasrani dan orang Muslim. Mereka simpulkan dari hadis ini, padahal hadis ini tidak menjelaskan masalah umurnya dunia, menjelaskan masalah kualitas amal. Seperti penjelasannya Ibnu Hajar sendiri, penjelasannya Ibnu Rajab Al-Hambali, menjelaskan kualitas amal bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu meskipun banyak amalnya, sedikit pahalanya, beda dengan kaum muslimin. Ala kulli hal, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memahami demikian. Tidak memahami umur dunia ini seperti itu, dan kalau ditelusuri, dikumpulkan dengan hadis-hadis pun itu akan bertentangan. Karena ketika mereka misalnya menghitung dari saat yang ada ini, ya, ada beberapa peristiwa-peristiwa yang nanti akan membutuhkan beberapa hitungan tahun lagi yang kalau dihubungkan dengan hadis ini tidak akan sesuai. Ya, ada tulisan yang ditulis oleh Ustaz Sufyan Baswedan, dia akan jelaskan semua, disebutkan dengan peristiwa-peristiwa lain tentang hari kiamat yang menyebutkan kalau diterapkan hadis ini tidak akan sesuai. Jelas bertentangan, dan memang para ulama tidak memahami demikian dari hadis tersebut, ya. Makanya ini termasuk hal yang bertentangan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami hari kiamat yang sudah jelaskan tadi. Rasulullah SAW saja mengatakan kepada malaikat Jibril, tidaklah saya lebih tahu dibandingkan kamu, padahal dua hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia mereka tidak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat, tidak mungkin ada yang mengetahuinya selain mereka berdua. Nah, barakallahu fikum. Apa hukumnya mengadzani anak yang baru lahir? Ya, anak yang baru lahir adzan atau iqamat itu ada beberapa hadis yang menyebutkan, dan Ibnu Qayyim termasuk yang menganjurkan hal ini. Tapi ternyata setelah diteliti oleh para ulama, semua jalurnya dhaif. Ada 3 atau 4 riwayat, semuanya lemah. Tidak ada satupun yang kuat. Makanya ini tidak termasuk hal yang disunahkan. Saya pernah menulis tentang jalur-jalur periwayatan ini, yang pernah dimuat di majalah As-Sunnah beberapa tahun yang lalu, ya, atau 2 tahun yang lalu mungkin, kurang lebih. Ada penjelasan lengkap tentang jalur-jalur daripada hadis ini yang semua derajatnya lemah. Nah, saya mau tanya, apakah bid'ah jika saya mengerjakan salat sunnah lebih dari 12 rakaat sunnah rawatib, tentunya sebelum dan sudah salat wajib? Tidak bid'ah, karena ada sunnah-sunnah rawatib. Kalau yang muakkad, yang dikuatkan itu yang 12 rakaat. Adapun yang selain itu ada yang dikerjakan atau disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, dia bukan termasuk sunnah rawatib. Jadi kalau antum gabungkan, itu diperbolehkan. Sekarang yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha tentang sabda Rasulullah SAW, "Man thabara ala sintai asyrata raka'atan fi kulli yawmin wa lailah banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang menetapi salat sunnah rawatib 12 rakaat sehari dan semalam, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah atau istana di surga. Diterangkan dalam riwayat lain, 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. Jadi zuhur sendiri sudah 6 rakaat. Kemudian
2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kata para ulama, inilah sunnah yang dikuatkan setelah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ada salah sunnah yang lainnya. Setiap azan dan iqamat ada salah sunnahnya. Dia salat 5 waktu. Ya, jadi sebelum maghrib ada sunnah tapi tidak muakkad, dikerjakan oleh sebagian sahabat. Sebelum salat isya juga, setelah azan kita boleh salat sunnah. Sebelum salat duhur, salat asar bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Kemudian ada lagi beberapa athar dari sahabat ya yang menggambarkan misalnya salat 4 rakaat sesudah salat isya, salat sunnah itu seperti salat di malam Lailatul Qadar. Ada juga beberapa athar yang disahihkan dalam silsilah hadis sahih. Ada beberapa salat-salat yang mengiringi salat fardu yang bisa kita laksanakan lebih dari 12 rakaat. Maka tentu selama itu ada dalilnya, ada sunnahnya, maka itu diperbolehkan kita kerjakan lebih dari 12 rakaat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ada yang lain? Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai di makalah ini, Iya. jadi saya melihat atau membaca surat Al-Quran, ayat Al-Quran dalam surat Yunus. Jadi yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb-mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada Hati. atau hati dan petunjuk. Yang jadi pertanyaan, jadi apakah tidak termasuk syirik kalau misal ada orang yang sakit kita bacakan dengan ayat-ayat Al-Quran apa saja gitu, selain Qul a'udzu binas, Qul a'udzu falaq, dan Qul a'udzu binas dan ayat yang lain, dan setelah itu dengan izin Allah sembuh, apakah tidak termasuk syirik? Ya. Barakallahu fikum. Jelas tidak termasuk syirik karena itu dibolehkan. Ini adalah sebab yang diperbolehkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Ya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu di dalam Al-Qur'an pelajaran, ya, sebaik-baik pelajaran peringatan dari Allah dalam Al-Qur'an dan obat penyembuh bagi penyakit hatimu. Al-Qur'an itu disyariatkan untuk menjadi ruqyah. Sahabat yang meruqyah dalam Sahih Bukhari, ada sahabat yang ketika melakukan perjalanan mampir di sebuah kampung ini tidak mau melayani mereka. Ternyata tiba-tiba ketua atau kepala sukunya disengat binatang buas. Akhirnya salah seorang sahabat meruqyahnya dengan meminta upah, ya, diruqyah dengan bacakan surat Al-Fatihah, kemudian sebuah akhirnya diberikan upah kambing. Ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Beliau membenarkannya, bahkan beliau meminta bagian dari kambing tersebut. Itu hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Yang jelas Al-Quran adalah ruqyah, boleh kita bacakan dengan kita niatkan menjalankan sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh itu kalau pengobatan dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya, itu merupakan sebab. Misalnya Al-Quran dicampur dengan jampi-jampi yang lain. Kemudian bacaan-bacaan yang tidak jelas, raja-raja yang kemudian digantungkan, dijadikan jimat. Ini jelas tidak diperbolehkan. Beda antara menjadikan jimat dengan dibacakan Al-Quran itu dengan orang yang membacanya paham tauhid dan mengetahui ini merupakan sebab. Maka ini adalah merupakan pengobatan yang disyariatkan dalam Islam. Diperbolehkan untuk dilakukan karena ada ayat atau hadis yang menyebutkan bahwa ini merupakan sebab. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan penyakit manusia, karena Al-Quran merupakan syifa, pengobatan bagi manusia, dan itu ditujukan juga dalam beberapa hadis yang sahih seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi ini tidak termasuk perbuatan syirik. Ini adalah termasuk sebab yang diperbolehkan dalam Islam selama kita meyakini yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kalau dicampur dengan jampi-jampi berarti, kalau jampi-jampi lihat orangnya, pelakunya. Kalau pelakunya sudah kita ketahui orang yang selalu melakukan perdukunan, jampi-jampi yang tidak jelas, kita ketahui ini kadang-kadang dia baca Al-Quran sebagai kedok saja supaya memperdaya orang. Nah, gitu.
Barakallahu fiik. Silakan kalau ada yang lain. Iya. Masalah melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar sebelum masuk ke dalam surga. Itu disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, termasuk penafsiran dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau kita lihat dalam tafsir, ketika para ulama ahli tafsir menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un." Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkap sak, ya, menyingkap salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki sak itu dalam bahasa kita artinya betis. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi hamba-hamba yang beriman, kemudian hamba-hamba yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala dan mengenali itu adalah Rabb mereka, sehingga mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dalil-dalil yang sahih yang menyebutkan tentang kaum muslimin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu, sementara orang-orang yang kafir dihalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-sekali tidak, bahkan mereka orang-orang kafir itu pada hari kiamat nanti akan terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasan tentang adanya peristiwa melihat Allah Subhanahu wa taala di waktu padang mahsyar atau sebelum masuk ke dalam surga itu disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih. Nah, cukup ya? Sudah 10:30 kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.